Air pump itu adalah air yang diolah permukaan air tanahnya, kemudian dijadikan air yang siap minum sebenarnya. Jadi nggak cuma hanya bersih, tapi siap minum. Jakarta bisa tenggelam loh di 2040, gitu ya, 2045. Dan itu karena memang eksploitasi air tanahnya berlebihan. Saat ini kita lagi melakukan peremajaan pipa. Jadi ada food grade, teknologinya masuk. Dan air kita itu produksinya sesuai dengan Permenkes 2 2023. Karena kita tahun ini memasang 1000 km panjang pipa. Semoga air baik untuk kita semua. Pam 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 jaya. Air baik untuk kita semua. Untuk Jakarta Pam Jaya. Megapolitan yang dihuni lebih dari 10 juta jiwa dengan kebutuhan air minum perpipaan yang dinamis dari setiap aspek kehidupan. Tahun 1922 menjadi awal pembangunan dan pengembangan jaringan air minum perpipaan di Jakarta untuk melayani setiap kebutuhan air berkualitas warga Jakarta hingga saat ini. Lebih dari 102 tahun, Pam Jaya terus berkembang, bertransformasi, dan berinovasi. Halo semuanya, apa kabar? Ketumbar, ketemu bareng Ibu Bisa. Diskusi ringan, cerita menarik yang dapat membuat kita untuk tetap bisa dan terus positif. Hari ini, tamu kita dari Air Bersih untuk kita semua. Air Bersih untuk Jakarta. Pam Jaya! Apa kabar Pak Arif? Baik, alhamdulillah, Bu Kika. Aduh, senang sekali bisa datang ke Ketumbar, ketemu bareng Ibu Bisa. Ketemu bareng Ibu Bisa, ketumbar. Ketumbar ya, Pak ya. Oke, Pak, sebenarnya kebutuhan air bersih yang ada di Jakarta ini wajib ya, Pak ya? Wajib sekali. Dan sebenarnya bagaimana Pam Jaya bisa mencukupi semua kebutuhan ini bagi warga Jakarta? Aduh, ini penting banget nih ketemu sama Bu Kika nih. Berarti ini yang memang sebenarnya Pam Jaya tuh ingin lakukan sosialisasi ini. Jadi ini disambut sama dari ibu-ibu gitu. Ya, ketumbar ya, Bu. Ketumbar. Ya, ketemu bareng ibu-ibu Bisa. Dan ibu-ibu semuanya. Jadi sebenarnya Pam ini adalah perusahaan milik daerah dan ini milik Jakarta. Tugas kita tuh memang sebenarnya menyalurkan air bersih melalui perpipaan. Jadi air pump itu adalah air yang diolah permukaan air tanahnya, kemudian dijadikan air yang siap minum sebenarnya. Jadi nggak cuma hanya bersih, tapi siap minum. Dan kebetulan memang dulu mungkin populasinya Jakarta itu lebih cepat datangnya daripada utilitasnya. Dan saat ini Pak Gubernur mendarat di Jakarta, kemudian definitif terpilih dan kemudian meminta PAM untuk segera menyelesaikan sambungan air ke seluruh rumah di Jakarta sampai dengan tahun 2029. Kenapa menjadi penting? Karena Jakarta isunya sudah banyak. Bahkan Joe Biden, Presiden Amerika terdahulu sempat sampaikan Jakarta bisa tenggelam loh di 2040, gitu ya, 2045. Dan itu karena memang eksploitasi air tanahnya berlebihan dari masyarakat Jakarta, dan ini yang menjadi salah satu hal yang menjadi kritikal buat kita. Bahwasanya PAM harus segera melakukan delivery distribusinya kepada seluruh rumah-rumah melalui pipa. Oke Pak, sebenarnya jadi air dari Pam Jaya ini langsung bisa diminum Pak? Sebenarnya langsung bisa diminum. Jadi karena langsung bisa diminum, meskipun langsung dari keran, langsung bisa diminum. Jadi sebenarnya seperti itu. Memang ada beberapa tantangan yang kita harus segera perbaiki. Usia PAM ini sudah 103 tahun. Jadi 103 tahun iya, sudah jadi ibu-ibu bisa bayangin ya, para ibu bisa. Pipa kita ada usianya 103 tahun. Jadi saat ini kita lagi melakukan peremajaan pipa. Ya, lebih muda lagi ya Pak. Lebih muda lagi, sekarang jadi ada food grade, teknologinya masuk. Dan air kita itu produksinya sesuai dengan Permenkes 2 2023. Jadi kita diawasi oleh pemerintah dan regulasi yang sangat ketat. Jadi kenapa saya sampaikan air bersihnya itu sangat berkualitas menjadi air minum. Kita nggak usah bicara pH dan sebagainya, karena kualitas standarnya air PAM sebenarnya adalah air yang seperti air mineral biasa.
Tapi karena usia pipa itulah kami masih menyarankan untuk mungkin tetap harus segera dimasak. Kecuali yang memang pipa yang sudah baru ya. Karena ada sebagian di Jakarta yang memang kita sudah pasangkan pipa baru. Oke, jadi mimpi warga Jakarta mempunyai air minum atau mungkin air dari keran yang langsung dari rumah langsung diminum itu bisa terwujud ya Bisa Pak terwujud. ya? Bisa Oke. terwujud. Jadi para ibu bisa pengen tahu nggak sih sebenarnya bedanya air tanah dan dari Pam Jaya itu gimana Pak Arif? Iya, jadi gini. Nih saya nggak ingin nakut-nakuti Iya, oke. ibu-ibu, tapi ibu-ibu harus mendapatkan informasi yang sangat lengkap dan tepat. Jadi jarak sumur yang kita buat di rumah itu jaraknya idealnya harusnya 20 sampai 25 meter dari septic tank. Oke. Nah, ini kan yang mungkin banyak masyarakat yang mungkin belum paham. Dan biasanya mohon maaf nih, kita suka nggak aware sama septic tanknya gitu. Betul. Jadi betul. air yang diambil dari tanah itu dikhawatirkan ada Sudah terkontaminasi, karena sudah ada tercampur. kebocoran septic tank dan Betul. sebagainya. Walaupun sekali lagi ada proses alam yang sebenarnya sangat bagus ya di tanah ini sendiri karena pelapisnya cukup banyak. Tetapi sekali lagi makanya sekarang masyarakat suka dalamin sumurnya tuh sampai sekarang 100 meter. Padahal itu sebenarnya izinnya nggak boleh tuh. 100 meter nggak boleh ya Nggak Pak? boleh, nggak boleh. Jadi paling tinggi itu 30. paling dalam 30 meter. Jadi memang sebenarnya dengan kondisi itu eksploitasi air tanah yang kemudian masyarakat Jakarta ini kan udah 10 juta jiwa lebih ya. Betul. Diambil air tanahnya, sementara air tanah itu membrannya bumi. Jadi kalau kalau bicara kendaraan ya, itu ada yang namanya shock absorber. Dia adjustable. Dan itu air. Jadi makanya ketika kemudian airnya disedot sedemikian rupa dan kemudian tidak bisa diolah dan kembalikan lagi ke tanah, buminya sinking atau turun permukaan tanahnya. Jadi masalah Jakarta tenggelam mungkin salah satunya Salah karena satunya itu. itu. Oke, menarik Gitu. sekali Pak. Nah, gimana caranya nih Pak? Caranya para ibu bisa di rumah untuk mendapatkan servis dari Pam Jaya ini itu nih. gimana? Ya kan Pak? Kan Iya. menarik sekali ya. Udah nantinya Sangat akan menarik. bisa diminum Betul, langsung, kemudian betul. tidak membahayakan bumi, Betul. gitu dan sehat tentu saja. Dan biayanya berapa sih Pak? Gitu. Apakah Oke. terjangkau bagi para ibu bisa di rumah? Sangat terjangkau. Iya. Sangat terjangkau. Jadi pertama gini, setelah kemudian Pak Gubernur memberikan sebuah mandat, kami melakukan beberapa upaya. Jadi ada kelompok-kelompok masyarakat yang memang punya luasan bangunan mulai dari 70 meter persegi ke bawah, itu kita gratiskan sambungan. Oke. Yang kedua, tarifnya hanya 1.000 per kubik atau Rp1 per liter. Oke, tidak terlalu mahal ya para ibu bisa. Aduh, itu mah bukan, itu mah, mohon maaf ibu-ibu semuanya. Jadi kalau bicara pengelolaan air yang menjadi air bersih siap minum itu mahalnya luar biasa. Makanya Pam Jaya ini lagi juga melakukan sosialisasi untuk mengedukasi memanfaatkan air secara efisien. Oke, apakah ada nomor hotline kalau misalnya para ibu bisa ini pengen langganan Pak? Apakah areanya atau wilayahnya sudah ada saluran dari Pam Jaya atau belum? Bagaimana cara mengeceknya Pak? Jadi gini, pertama program saat ini PAM yang masuk ke setiap wilayah. Oke, Walaupun saat ini prioritasnya masih di timur Jakarta dan utara. berarti fokusnya saat ini di timur Jakarta dan utara. Utara terlebih Walaupun dahulu. sekarang selatan sudah mulai kena impact-nya. Makanya Oke. penggalian di mana-mana ya. Karena kita tahun ini memasang 1.000 km panjang pipa. Semoga ke seluruh Jakarta ya. Mohon maaf ibu-ibu saya jadi troublemaker karena Jadi bikin macet ya? Iya, lalu lintasnya macet. Tapi sekali lagi, ini akan membuat nantinya sejahtera buat masyarakat Jakarta. Kenapa? Karena air itu nggak cuma hanya tentang kita minum atau kita butuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Kesehatan, ekonomi ada loh. Di utara dan barat Jakarta, mereka kalau beli air galonan gitu dari swasta tuh yang suka jual-jual gitu, itu mahal sekali kan, itu 4.000 sampai 6.000 rupiah per 4 liter. Sementara kita Rp1 per liter. Wow. Jadi spending Iya. mereka itu rata-rata sebulan itu 600 sampai 1 juta rupiah untuk air bersih ya. Air bersih, betul. Kalau sama PAM
pemakaian minimal 10 kubik itu sudah 6 orang dalam satu rumah. Itu paling cuma 50.000 sebulan. Tidak memberatkan, udah gitu air bersihnya langsung bisa diminum, apalagi buat mandi pasti juga Waduh, jauh dari Bu, penyakit itu kulitnya, ya. Masa kulit. langsung kelincrong ya Pak, glowing ya. Oke, Pak, aduh mudah-mudahan rumah saya juga langsung bisa ada saluran Pam Jaya ya Pak ya. Iya. Tapi gini Bu Gika, jadi sebenarnya ada layanan juga, layanan tambahan berupa nomor hotline kita. Oke, ada hotline ya. Iya, 1.500 223. Dan 1.500 223. 223. Ada lagunya sebenarnya Oh, itu. gimana Pak? 1.500 223 gitu ya. Pak, saya taunya cuma satu, Pak. Air baik untuk kita semua. Pam Jaya hadir lebih dekat melalui Lapor Pam untuk mendengar dan memenuhi kebutuhan air warga Jakarta. Tinggal hubungi 1.500 223 1.500 223. Tinggal hubungi Lapor Pam 1.500 223. Lapor Pam, persembahan Pam Jaya. Jadi Oke. itu layanan gratis dari Ya. PAM. Jadi kalau masyarakat ada dalam misal gini, tetangganya sudah pasang, Baik. dia belum, takutnya kan kelewat gitu ya. Jadi itu bisa langsung segera telepon dan itu teleponnya juga gratis. Jadi tinggal minta disambungkan dan kemudian nanti ada petugas kami yang akan langsung melakukan penyambungan. Oke, enak banget ya. Berarti kalau misalnya tetangganya sudah ada yang memakai servis atau layanan dari Pam Jaya, Anda para ibu bisa langsung cek ya. Ya. Bisa nggak di tempat saya juga disambungkan? Seperti itu ya, Betul, Pak Arif? betul, Bu Gita. Oke, Pak, di beberapa tempat di halte atau di MRT seperti itu ya, saya sering lihat ada mesin air dari Pam Jaya. Iya, Itu iya. langsung bisa diminum, Pak? Langsung Ya. gratis juga? Nah, itu juga sama. Jadi kita juga ingin menjaga tetap meyakini masyarakat kesehatannya juga terjaga. Iya. Jadi kami menciptakan yang namanya water purifier. Jadi water purifier ini sebenarnya dia langsung ke sambungan pipa PAM. Jadi udah nggak pakai galon lagi dan itu akan sangat efektif, murah karena ibu-ibu nanti kalau memiliki alat itu alatnya tidak membuat ibu-ibu jadi masak dulu karena pastinya ada langsung hotnya gitu ya, ada super hotnya, ada yang Dingin juga ada gitu ya. Jadi saya pikir itu efisiensi banget gitu. Yang terpenting sebenarnya memang kita akan lakukan pengecekan kenapa kita masih pasang water purifier karena saya bilang ada pipa yang usianya sudah lanjut gitu ya, yang sudah harusnya direhab. Nah, kalau saya sekarang nih rehab semuanya, total pipa di Jakarta itu semuanya sudah 12.800 km. Kalau diganti semuanya, macetnya makin parah, Bu Kika. Iya, jadi mesti paralel ya, paralel, Pak? Pelan-pelan gitu, Nah, sambil ya? pelan-pelan itu kami menyediakan alat-alat itu untuk bisa di... Oke, water purifier ini bagi mereka yang memang sudah langganan Pam Jaya, mereka bisa mempunyai layanan bisa ini. mempunyai layanan itu dan sebenarnya itu juga kami sedang memudahkan gitu ya karena kami mencoba supaya masyarakat tidak terbebani. Nanti mungkin kita akan kemudian memberikan sewa gitu ya untuk kemudian jangka panjang sehingga mereka tetap bisa menggunakan. Jadi ada satu hal yang terpenting sebenarnya. Pertama pastinya kalau galon kan ibu-ibu suka, mohon maaf nih, apalagi yang new couple gitu ya, suka Iya. berantem gara-gara berebutan siapa yang mau angkat galon gitu. Angkat galon ya, Pak, gitu ya. Kedua yang kalau udah berusia ini kena bisa back pain gitu ya. Jadi kalau dengan adanya alat itu akan juga menjaga kesinambungannya dari rumah tangga itu sendiri. Gitu. Baik, Pak. Lalu, ini Pak, komitmen Pam Jaya adalah air bersih untuk kita semua ya. Iya. Nah, air bersih yang seperti apa sih Pak Arif? Iya, Terus, ya itu dia, apakah mungkin bisa di-share ke para ibu bisa, itu termasuk pH atau bagaimana? Iya. Jadi air kita itu dilakukan evaluasi dan monitoring oleh pemerintah. Jadi kami harus mengacu kepada regulasi tadi saya sampaikan Permenkes 2 2023. Jadi kalau bicara pH juga nggak boleh tinggi, tapi itu harus benar-benar di rata-rata normatif yang sesuai Itu dengan sekitar berapa Pak hitungannya? di 7 sampai 8. 7 atau 8 itu safe ya Pak Safe, ya? Itu aman untuk diminum? Iya, betul.
Jadi selain pH sebenarnya ada juga hal-hal lain yang memang sebenarnya masuk dalam kategori air minum. Tapi mungkin kalau saya jelaskan karena itu chemical produk gitu ya, mungkin detailnya mungkin kita akan pastikan bahwasanya kita sudah sesuai dengan Permenkes 2 2023. Oke. Baik Pak, lain topik nih Pak Lain topik? Arif. Apa Lain nih, Bu? topik. Waduh. 3 rekomendasi makanan enak asli Jakarta. Apa saja Pak? Dan di mana? Saya kebetulan orang Betawi sih, Bu. Oke. Betawi asli ya Betawi Pak? asli. Kerak telur. Kerak telur. Di mana Pak belinya Pak? Saya dulu karena orang Kemayoran, saya taunya tuh ada di Kemayoran sebenarnya. Oke. J-Expo biasanya suka banyak tuh dekat-dekat Kerak situ. telur di area Kemayoran. Terutama kalau pas lagi ada acara ya Iya, Pak ya. iya. Yang kedua Pak Arif. Ada snack, tapi saya sebenarnya agak sulit sekarang untuk walaupun mungkin kalau sekarang orang kerja di Pemprov gitu suka sering ketemu itu bunga kelapa. Bunga kelapa, agak keras ya Pak ya itu ya. Itu kan snack cemilan ya Pak ya. Oke, bunga kelapa. Lalu yang ketiga apa Pak? Yang ketiga apa ya? Hati-hati yang jangan yang keras-keras ya Pak ya. Nanti gigi bisa protol. Ada sih sebenarnya, tapi ini kue basah. Kue basah. Ongol-ongol. Ongol-ongol asli Jakarta ya Pak? Jakarta. Oke, kue ongol-ongol. Ongol-ongol. Bisa pesen di mana Pak Arif? Nggak tahu ya Pak ya? Dulu di Kemayoran tuh suka ada Oke. itu tukang yang pakai tampah gitu ya. Iya betul. Itu dia selalu akan jual Ada kue ongol-ongol. Selain dodol ini ada kayaknya Pak Arif ini geng Kemayoran ya. Gede di sana ya Pak Gede Arif di ya. sana, gede di Oke. sana. Baik, Ibu bisa seru banget obrolan kita kali ini. Kebetulan Pamjaya akan memberikan souvenir Siap. bagi 10 orang yang memberikan komen terbaik. Apakah Pak Arif mau memberikan pertanyaan supaya para ibu bisa menjawabnya? Ada sih. Oke, boleh silakan Pak. Padahal tadi saya baru sebutkan nomor layanan Pamjaya. Oke, nomor layanan Pamjaya berapa? Nah, 10 orang yang memberikan komen terbaik atau yang tercepat mungkin akan mendapatkan hadiah dari Pamjaya. Dan hadiah nanti akan bisa diambil di Gedung Melati Jaya di Jalan Kebagusan, Jakarta Selatan pada jam kerja. Terima kasih sekali Pak Arif. Aduh, sayang terima kasih Bu Kika, terima kasih Ibu-ibu Aduh, semuanya. terima kasih, Semoga terima kasih. bisa cepat membantu kita untuk menyalurkan air bersih di Jakarta. Amin. Sampai ketemu bareng Ibu Bisa di episode berikutnya. Terus semangat, terus bergerak. Bisa. Woo! Yeay! Air baik untuk kita semua. Pamjaya. Air baik untuk kita semua. Untuk Jakarta, Pamjaya. Akses layanan digital air minum perpipaan Kota Jakarta. Hanya dalam satu genggaman. Kini dapat diakses melalui aplikasi Lapor PAM. Tersedia di Google Play. Download sekarang.